14 Muharram tahun 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 12 Agustus tahun 2022 Masehi. Jadi almarhum Bapak Habibudin malam ini merupakan malam yang kelima beliau berada di alam barzah. Beliau berada di alam kubur. Di alam kubur pun beliau hidup. Mudah-mudahan beliau oleh Allah ditidurkan kanaumil arus, seperti tidurnya pengantin baru di alam kubur. Amin. Artinya di alam kuburnya mendapatkan berbagai macam nikmat kubur. Amin. Alam kuburnya semoga oleh Allah dilapangkan, diluaskan, dijembarkan, diterangkan. Alam kubur beliau semoga oleh Allah dijadikan raudhah miriyadil jinan, taman daripada taman-taman surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, ikhwan akhwat thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah rahimakumullah wa adakumullah. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas panutan kita yang mulia, Paduka Alam, baginda tercinta yang syafaatnya di hari kiamat nanti sangat amat kita harapkan, yaitu Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau dan seluruh para sahabat beliau, juga seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap setia kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan ajaran Islam yang diajarkan oleh beliau, juga mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semuanya, juga keluarga kita, juga almarhum Bapak Habibudin, semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ikhwan akhwat thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah rahimakumullah wa adakumullah. Pada kesempatan kali ini izinkan Al-Fakir mohon ridhonya, mohon keikhlasannya untuk menyampaikan sebuah hadis saja, di mana dalam hadis tersebut baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah bersabda, "Farhamu mautakum bis shadaqah, faman lam yajid falyusalli raka'ataini." Nah, ini yang akan saya sampaikan. Dalam hadis ini beliau telah memerintahkan kepada kita selaku umatnya. Kata beliau, "Farhamu mautakum," maka kasihanilah oleh kalian, sayangilah oleh kalian orang-orang yang sudah meninggal dunia di antara kalian. Bisodaqoh, dengan cara bersodakoh atas nama almarhum atau almarhumah. Faman lam yajid, maka barang siapa yang tidak mendapati sesuatu untuk disodakohkan atas nama orang yang sudah meninggal dunia, kata beliau, falyusolli raka'ataini, maka hendaklah ia melakukan sholat 2 rakaat. Sholat untuk mayit, sholat untuk orang yang telah meninggal dunia, yang dikenal dengan nama sholat hadiah. Sholat hadiah yang niatnya usolli sunnatal hadiyati raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar,
Di rakaat pertama dan di rakaat kedua surah yang dibacanya sama, yaitu surah Al-Fatihah 1 kali. Setelah selesai membaca surah Al-Fatihah 1 kali, kemudian membaca ayat kursi 1 kali, kemudian membaca surah At-Takasur atau Al-Hakumut Takasur 1 kali, kemudian membaca surah Al-Ikhlas atau surah Qul Huwallahu Ahad 11 kali. Apabila telah selesai sholat hadiyah kita lakukan, kemudian seperti biasa kita beristighfar mohon ampun kepada Allah, membaca 2 kalimat syahadat dan membaca sholawat, lalu kita berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma inni shallaitu hadhis shalah wa ta'lamu ma uridu wa ba'as sawabaha ila ruhi ahli kubur. Misal Bapak Amiruddin bin siapa? Saripun bin Saripun, atau kita kirim ke almarhumah yang lainnya, silahkan sebanyak-banyaknya. Terutama kita hadiahkan pahala dari sholat hadiah yang telah kita kerjakan untuk orang-orang yang telah meninggal dunia yang kita cintai, terutama kedua orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, orang-orang yang dekat dengan kita ketika hidup, orang-orang yang berjasa kepada kita. Jadi kita diperintahkan dalam hadis ini agar tetap tidak memutuskan hubungan dengan orang yang sudah meninggal dunia, walaupun secara ragawi, secara jasadi, secara jasmani antara kita dengan orang yang meninggal dunia tidak bisa ketemu, tidak bisa ngobrol seperti di waktu hidup. Namun kita tetap tidak boleh memutuskan hubungan dengan orang yang sudah meninggal dunia. Hubungan rohani kita harus tetap jalan. Sebagaimana kata Nabi tadi, sayangilah, kasihanilah orang yang telah meninggal dunia di antara kamu dengan cara bersedekah. Apabila kita mempunyai rezeki yang berlebihan, ya jangan lupa sedekahkan kepada fakir miskin, yatim piatu, jompo-jompo, orang-orang terlantar, orang-orang yang hidupnya dalam kesusahan, dalam penderitaan. Kita sedekah kepada mereka atas nama ahli kubur, terutama atas nama ahli kubur orang tua kita yang sangat amat berjasa dalam kehidupan kita. Yang ridho Allah untuk kita ada pada keridhoan orang tua kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kata Nabi, man kana lahu malun falyatasaddaq bi malihi wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Barang siapa yang punya harta, bersedekahlah dengan hartanya, dan barang siapa yang punya ilmu, bersedekahlah dengan ilmunya, dan barang siapa yang punya tenaga, bersedekahlah dengan tenaganya. Seterusnya, barang siapa yang tidak punya harta, tidak punya ilmu, tidak punya tenaga, maka hendaklah bersedekah dengan berbuat baik kepada orang lain. Kalau umpama berbuat baik kepada orang lain belum bisa, maka bersedekahlah dengan tersenyum kepada saudaranya seiman, seagama, seakidah. Kalau tersenyum pun masih nggak bisa, masa iya senyum nggak bisa ya? Lagi sariawan kali ya. Maka bersedekahlah dengan diam di tempat-tempat yang disukai oleh Allah. Diam di majlis zikir khotaman, ikut zikir, diam di majlis ilmu, diam di tempat-tempat di mana tempat itu berkumpul para ulama, di mana di tempat itu berkumpul orang-orang soleh. Diam, tidak melakukan perbuatan dosa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kata Nabi, pamalam yajid, maka barang siapa yang tidak mendapati sesuatu untuk disedekahkan atas nama ahli kubur, falyusolli raka'ataini, maka hendaklah ia melakukan sholat 2 rakaat yang tadi sholat hadiah.
Ya syukur-syukur kita bisa melakukan sholat hadiah setiap malam. Kalaupun nggak bisa setiap malam, ya berusahalah untuk melaksanakan sholat hadiah seminggu sekali lah. Setiap malam Jumat untuk ahli kubur, untuk orang-orang yang telah meninggal dunia, terutama untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, untuk orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Masih nggak mampu juga, ya sebulan sekali lah. Usahain. Nggak mampu juga setengah tahun sekali. Nggak mampu juga setahun sekali atau masa lupa. Cuma 2 rakaat saja kok, gratis. Maksa amat sih. Setahun sekali nggak mampu, ya seumur hidup sekali lah. Jangan sampai selama hidup di alam dunia nggak pernah sholat hadiah untuk orang yang meninggal dunia. Kalau umpama, misalnya jikalau apabila seandainya seumur hidup sekalipun nggak mampu, saja modal baik iyalah. Tenteingan kata orang Sunda, kebangetan banget, terlalu. Yuk kita buktikan rasa sayang kita, rasa cinta kita kepada orang yang sudah meninggal dunia. Di antaranya dengan istiqomah melakukan sholat hadiah. Dan orang yang melakukan sholat hadiah akan mendapatkan 6 keistimewaan. Salah satu di antaranya akan dicatat pahala baginya sama dengan pahala ibadah haji dan ibadah umroh sebanyak 1000 kali. Coba, kalau kita ibadah haji 1 kali aja butuh uang 40 juta. Tinggal dikali 40 juta kali 1000 kali berapa? Pasti uangnya nggak ada itu. Pasti nggak ada uangnya. 4 ember. Nah, tapi dengan sholat hadiah, alhamdulillah, mayit yang ada di alam kubur saat itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan 1000 malaikat dengan membawa cahaya dari surga untuk menerangi mayit yang berada di alam kubur. Alam kuburnya menjadi terang benderang, lebih terang daripada ketika ia hidup di alam dunia. Dan sodakoh yang kita sodakohkan kepada fakir miskin, anak yatim piatu, jompo-jompo, orang-orang terlantar, orang-orang yang hidupnya dalam penderitaan, dalam kesusahan, yang di atas namakan ahli kubur, itu akan sampai kepada ahli kubur. Sebagaimana Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Ali di dalam kitab Wasiatul Mustafa, merupakan wasiat yang ke-40 dari Rasulullah kepada Sayyidina Ali, halaman 8. Rasulullah mengatakan, ya Ali, tasodak ala mautaka. Wahai Ali, bersodakohlah engkau untuk orang yang telah meninggal dunia di antara engkau. Fa inna Allah ta'ala qad wakala malaikatan yahmiluna sodaqatil ahya'a ilaihim. Yahmiluna sodaqatil ahya'i ilaihim. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menugaskan malaikat untuk menyampaikan pahala sodakoh yang dikeluarkan oleh orang yang masih hidup, yang pahalanya di atas namakan ahli kubur. Akan disampaikan pahala sodakohnya kepada ahli kubur di alam kuburnya. Dengan sodakoh alam kubur akan menjadi terang. Akan menjadi terang. Nggak percaya, coba aja. Semakin banyak kita bersodakoh untuk ahli kubur, maka ahli kubur di alam kuburnya akan semakin terang alam kuburnya, semakin luas, semakin lapang. Bahkan oleh Allah alam kuburnya, ja'alallahu qabrahu rawdatan min riyadil jinan, Allah jadikan alam kuburnya taman daripada taman-taman surga. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, untuk membuktikan rasa cinta kita, rasa sayang kita kepada orang yang telah meninggal dunia, kepada para penghuni alam kubur, terutama kepada orang-orang yang sangat amat berjasa dalam kehidupan kita, yaitu kedua orang tua kita dan guru-guru kita, juga teman-teman kita yang banyak berbuat baik ketika hidup kepada kita. Maka yuk kita buktikan sayang kita kepada mereka yang telah meninggal dunia, kata Nabi, kalau dengan cara menziarahi kuburannya. Dan ketika kita berziarah ke kuburan orang tua kita atau guru kita atau saudara kita atau paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, teman-teman kita, jangan lupa menurut keterangan di dalam kitab Lam'atin Nur halaman 217,
Jangan lupa baca Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad la tu'adzib hajal mayit. Baca ini 3 kali di atas kuburan. Apabila ini dibaca 3 kali di atas kuburan, menurut keterangan dalam kitab Lam'atin Nur, maka si mayit oleh Allah akan diselamatkan dari azab kubur. Bahkan seandainya mayit nanti berada di bawah berada di dasar api neraka jahanam, oleh Allah akan diangkat dengan barokah kita membaca Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad la tu'adzib hajal mayit, dibaca 3 kali. Allahumma ya Allah bihaqqi Sayyidina Muhammad, dengan haknya penghulu kami Nabi Muhammad, wa ali Sayyidina Muhammad, dan dengan haknya keluarga penghulu kami Nabi Muhammad, la tu'adzib hajal mayit, janganlah engkau azab mayit di alam kuburnya, mayit ini di alam kuburnya, dibaca 3 kali. Ini keterangannya ada dalam kitab Lam'atin Nur halaman 217. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, yuk untuk membuktikan kecintaan kita, rasa sayang kita kepada orang yang telah meninggal dunia, jangan lupa setiap selesai sholat fardu 5 waktu, doakan mereka, terutama orang tua kita. Sebelum kita berdoa kepada Allah memohon yang lainnya, yang paling pertama kali harus kita utamakan adalah mendoakan kedua orang tua kita dengan doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa? Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shagiro. Dan di dalam doa masukkan sholawat yang pahala dari bacaan sholawat tersebut kita hadiahkan pahalanya untuk orang yang telah meninggal dunia. Ya. Jadi sholawatnya begini, Allahumma sholli wa sallim wa barik wa syarrim wa karim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi sholatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adadi kamali. Seandainya sholat ini kita baca 1 kali saja, kita masukkan dalam doa setiap kita berdoa selesai sholat fardu 5 waktu. Kemudian dari bacaan sholawat ini kita hadiahkan pahalanya untuk ahli kubur, terutama untuk orang tua kita, untuk orang yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Maka si mayit oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah akan diselamatkan dari azab kubur dan akan mendapatkan nikmat kubur dengan barokah sholawat ini. Yang dilihat oleh Allah bukan mayitnya, tapi Nabi Muhammadnya ini, kekasih Allah. Dengan barokah, dengan rahmat, dengan sababiyah sholawat yang kita baca, yang pahalanya kita hadiahkan untuk ahli kubur. Hafal ya sholawatnya ya. Yuk kita baca bareng-bareng coba. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sarrim wa karim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil sholatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adadi kamali. Sekali lagi supaya hafal. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sarrim wa karim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi sholatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adadi kamali. Nah, masukkan sholawat ini dalam doa setiap selesai sholat 5 waktu. Nah, setelah kita baca sholawat tersebut 1 kali umpama, kalau saya biasa 3 kali, tapi boleh 1 kali. Ya, kalau 3 kali umpama kelamaan. Kalau saya biasa 3 kali bacanya. Tapi minimal paling tidak dibaca 1 kali. Nah, setelah kita selesai baca sholawat ini 1 kali di dalam doa, kemudian kita mengatakan Allahumma inni qad qara'tu hadhihi shalah wa ta'lamu ma uridu wa ba'as-sawabaha ila ruhi ahlil kubur. Titik-titik bin titik-titik wa ila ruhi ahlil kubur titik-titik bin titik-titik wa ila ruhi ahlil kubur titik-titik bin titik-titik dan seterusnya. Silakan
Bebas sebutkan siapa saja ahli kubur yang kita cintai, kirimkan pahala dari bacaan salat ini. Mereka pasti akan senang di alam kuburnya. Enggak percaya, tanya kepada mereka. Bisa nanyanya. Bisa komunikasi sama ahli kubur. Kalau bisa lakukan, kalau nggak bisa jangan. Memang begitu kan? Kalau bisa lakukan, ngobrol sama ahli kubur. Kalau nggak bisa ya jangan. Akan senang mereka, gembira. Mereka akan merasa gembira, lebih gembira ketika mereka dikasih sesuatu oleh kita masih hidup di alam dunia. Mereka senang mendapatkan kiriman pahala dari bacaan sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita baca Allahumma inni qad qara'tu hadis sholat. Ya Allah, sesungguhnya aku sungguh telah membaca sholawat ini. Gitu kan? Wa ta'lamu ma uridu, dan engkau maha mengetahui apa yang aku inginkan ya Allah. Wab'as sawabaha, sampaikan pahala dari bacaan sholawat yang aku baca ini ila ruhi titik-titik bin titik-titik, kepada ruhnya titik-titik bin titik-titik, wa ila ruhi titik-titik bin titik-titik, dan kepada ruhnya titik-titik bin titik-titik, titik-titik bin titik-titik, titik-titik bin titik-titik, titik-titik bin titik-titik. Demikian 3 hal yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan saya berharap diamalkan. Jadi kalau kita ziarah ke kuburan orang tua kita, atau saudara kita, atau guru kita, atau paman bibi kita, atau anak cucu kita, atau teman kita, pertama jangan lupa baca Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad la tu'adzib hajal mayit. Kalau mayitnya laki-laki, hajal mayit. Tapi kalau mayitnya perempuan, jangan hajal mayit, pakai mu'anas, bentuk mu'anas, hajihil mayitati. Kalau mayitnya banyak, di situ ada mayit kedua orang tua kita, paman bibi kita, guru-guru kita, anak cucu kita. Kalau banyak, haulail amwat. Jadi disesuaikan domirnya. Nah, kemudian jangan lupa tadi, setiap selesai sholat pada waktu, masukkan dalam doa sholawat kita baca, yang pahalanya kita hadiahkan untuk ahli kubur, yaitu Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sarrif wa karim ala sayyidina Muhammadin nabil kamil sholatal la nihayatalaha kama la nihayata li kamalika wa adadi kamali. Boleh dibaca 3 kali, boleh dibaca minimal 1 kali. Setelah selesai baca itu, kita mengucapkan Allahumma inni qad qara'tu hadis sholat wa ta'lamu ma uridu wa as-sawabaha ila ruhi titik-titik bin titik-titik, dan seterusnya. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti, bahkan alangkah bagusnya diamalkan. Sehingga manakala Bapak mengamalkan apa yang saya sampaikan, saya kebagian pahalanya. Alhamdulillah. Itulah yang disebut ilmu yang bermanfaat. Walaupun saya sudah meninggal, Bapak masih mengamalkan yang saya sampaikan, tetap ngalir ke saya pahalanya. Jadi menyampaikan ilmu tidak ada ruginya, untung semuanya, insya Allah. Mudah-mudahan dari awal hingga akhir yang saya sampaikan, Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang barokah, ilmu yang dapat menghantarkan diri kita untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah, hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah, hamba-hamba Allah yang istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah sampai ajal kematian datang merenggut nyawa kita. Semoga yang istiqomah meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman, membawa Islam, membawa ihsan, membawa amal soleh yang banyak yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosanya bersih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhulal jannah. Kata Rasulullah, barang siapa akhir kalamnya
akhir ucapannya, di saat menghembuskan napasnya yang terakhir, dalam keadaan mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat tauhid, kalimat ikhlas, kalimat najah, kalimat takwa, kalimat hisnullah, yaitu kalimat la ilaha illallah, dahulal jannah, dia dijamin akan menjadi ahli surga. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahli la ilaha illallah. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kayak